Zhuang Yuan dan Ming Yu sedang mencoba menawarkan buku kepada seorang pembeli dan setelah Ming Yu membujuknya, akhirnya buku itu berhasil terjual, uang baru yang terkumpul 956 yuan, dan itu masih jauh dari kata cukup untuk biaya perjalanan ke Beijing. Yingzi dan yang lain sudah berusaha sangat keras untuk mendapatkan uang, ditambah lagi Yingzi tidak berhasil mendapatkan tiket Stephanie San. Mendengar itu semua, Jiang Yi mencoba untuk membiayai perjalanan semua ke Beijing karena kedua orang tuanya sedikit meninggalkan uang untuknya dan itu membuat semua orang sangat senang. Yingzi meminta Jiang Yi dan Zhuang Yuan untuk menemaninya berebut tiket Stephanie San dengan orang lain. Karena hanya tersisa satu tiket saja, Yingzi harus berhasil mendapatkan tiket tersebut. Yingzi harus memainkan beberapa game untuk bisa berhasil mendapatkan tiket Stephanie San. Setelah melakukan beberapa game, akhirnya Yingzi berhasil menang. Tapi pihak lawan main curang dan membayar lebih kepada penjual tiket dan akhirnya Yingzi tidak berhasil mendapatkan tiket tersebut. Yingzi sangat frustasi melihat itu dan akhirnya Yingzi langsung pingsan. Pada saat bangun, Yingzi sudah berada dalam kamarnya dan ditemani oleh ayah dan ibunya. Yingzi langsung meminta bantuan kepada ayah dan ibunya untuk bisa melihat konser Stephanie San dan akan berjanji untuk makan teratur dan rajin ke sekolah. Mendengar itu ibu Yingzi sedikit kesal dengan permintaan Yingzi dan langsung pergi. Sampai di toko pangsit, nenek memberikan semangkuk besar pangsit kepada Yingzi dan Yingzi langsung memakannya dengan sangat lahap. Kemudian nenek sedikit menasehati Yingzi yang sangat ingin pergi ke Beijing. Nenek mengambil sesuatu di laci meja dan menyuruh Yingzi dan yang lain untuk pergi jalan-jalan ke Beijing menggunakan uang nenek. Yingzi langsung menolaknya. Tapi nenek dan Yi Fei memaksa Yingzi untuk menerima uang itu dan akhirnya Yingzi bersedia menerima uang pemberian nenek. Orang tua Yingzi dan orang tua yang lain sedang berkumpul, mereka sedang membicarakan tentang Yingzi dan yang lain pergi ke Beijing. Ayah Yingzi mengaku akan mengganti uang nenek yang digunakan untuk biaya perjalanan anak-anak pergi ke Beijing. Sebagai gantinya ayah Yingzi menyuruh ayah Guan Chou untuk membantu di toko pangsit nenek. Saat Ming Yu sedang bersiap-siap, tiba-tiba ayah dan ibunya masuk kamar, kemudian Ming Yu langsung berpura-pura untuk belajar. Ibu Ming Yu langsung bertanya kepada Ming Yu apakah akan pergi ke Beijing bersama teman-temannya. Kemudian Ibu Ming Yu langsung memberikan amplop kepada Ming Yu yang berisi uang 1000 yuan. Melihat itu Ming Yu senang sekali dan langsung mengucapkan terima kasih kepada ibunya sambil memeluknya. Di sisi lain Ibu Zhuang Yuan juga memberikan uang 500 yuan kepada Zhuang Yuan. Zhuang Yuan terlihat sangat senang dan langsung mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Ayah dan Ibu Yingzi membeli tiket perjalanan untuk Yingzi dan yang lain. Yingzi dan yang lain sedang berkumpul bersama dan merencanakan tentang kegiatan nanti di Beijing. Yingzi sedikit kurang semangat karena dirinya telah kehabisan tiket konser Stephanie San. Jiang Yi langsung terbangun dari tidurnya dan memberitahu bahwa dirinya telah mendapatkan 2 tiket konser Stephanie San. Mendengar itu Yingzi sangat antusias dan bertanya bagaimana Jiang Yi bisa mendapatkan tiket tersebut. Kemudian Yingzi dan Jiang Yi melakukan kesepakatan, yaitu Yingzi akan membantu Jiang Yi melakukan pekerjaannya selama 2 bulan. Maka Yingzi akan mendapatkan tiket tersebut. Semua orang sangat senang karena akan pergi ke Beijing bersama. Tiba saatnya mereka pergi ke Beijing dengan menaiki kereta, mereka langsung membuat rencana setelah nanti turun dari kereta. Semua sangat terkejut saat mereka melihat ternyata Yingzi dan Jiang Yi berpakaian couple gambar Stephanie. Kemudian Yi Fei mengajak semua untuk foto bersama. Yingzi sangat marah kepada Jiang Yi karena ternyata tiket yang dibeli oleh Jiang Yi adalah tiket palsu dan akhirnya Yingzi dan Jiang Yi tidak bisa masuk untuk melihat konser Stephanie.
Kemudian Mingyu dan yang lain mendatangi Yingzi dan Jiang Yi yang sedang bertengkar dan menanyakan kenapa belum masuk melihat konser. Karena Yingzi masih merasa sangat kesal, Jiang Yi langsung berkata bahwa tiket yang telah dibelinya adalah tiket palsu. Semua terkejut mendengarnya. Mendengar itu Mingyu mencoba untuk menghibur Yingzi dan mengajak Yingzi pergi keluar saja, tapi Yingzi masih merasa sangat sedih karena impiannya yang sebelum usia 18 tahun melihat konser Stefani tidak terwujud. Kemudian Yingzi tersadar dan dirinya ikhlas tidak bisa menonton konser Stefani asalkan masih bisa bersama dengan teman-temannya dan merasa pasti masih ada peluang untuk melihat konser Stefani lagi di masa depan. Mendengar itu Jiang Yi langsung mengaku jika nanti sudah dewasa, Jiang Yi akan membawa Stefani untuk bernyanyi di depan Yingzi dan membuat semua langsung tertawa. Konser telah dimulai, Yingzi dan yang lain hanya bisa mendengar Stefani bernyanyi dari luar gedung. Tapi itu sudah bisa membuat mereka sangat senang. 但那是我们第一次，足够我们花航天城。第一次来，那该有多遗憾呢？虽然最后演唱会没有听成，现在想来，争吵、失去，去怀念。 Kembali ke masa kini, saat Yingzi dan Jiang Yi sedang berada di dalam mobil, Yingzi merasa kota Hantian memang sangat indah. Jiang Yi mengaku sudah banyak yang telah terjadi dan berubah di kota Hantian, tapi itu tidak apa-apa, yang penting kita masih bersama sambil memegang tangannya dan tersenyum. Kemudian Jiang Yi juga mengajak Yingzi untuk menghabiskan sisa waktu bersama nenek dan Yingzi setuju dengan hal itu. Jiang Yi, Zhuang Yuan dan Guan Chao sedang menyiapkan keperluan nenek ke dalam mobil yang akan dibawa nenek pergi. Di dalam toko, Mingyu dan Yingzi juga sedang membereskan sisa-sisa barang nenek. Nenek mengaku dirinya sangat-sangat berat hati untuk meninggalkan toko pangsitnya. Karena toko pangsit ini sudah buka di beberapa dekade, nenek juga mengaku bahwa dirinya takut setelah pergi dari sini, dirinya tidak dapat kembali lagi ke sini. Nenek terus melihat keluar dan melihat bayangan Yingzi waktu kecil yang sedang bermain dengan kelima temannya, bayangan waktu Yifei remaja dan teringat semua kenangannya dulu di tempat ini. Tiba-tiba nenek bernyanyi. Mendengar itu Yingzi bertanya apakah nenek sedang teringat kepada Yifei. Kemudian nenek bercerita tentang Yifei. Dulu setiap habis latihan menari, dia tidak ingin pulang, tapi malah terus membantu nenek di toko pangsit ini sampai larut malam, dan Yifei selalu meminta nenek untuk menyanyikan lagu ini. Mendengar itu Yingzi langsung menangis dan mengaku bahwa dirinya ingat itu semua. Nenek merasa bahwa akhir-akhir ini dirinya sering memimpikannya Yifei waktu kecil yang sangat suka menari. Nenek juga mengaku jika ada kehidupan yang lain, nenek melarang Yifei untuk datang ke sini, karena di sini terlalu sulit. Mendengar itu Yingzi mengaku jika ada kehidupan lain, dirinya tetap ingin menjadi cucu nenek dan kemudian mengajak nenek untuk kembali bernyanyi lagu tentang anak-anak. Yingzi dan nenek terus bernyanyi, nenek bernyanyi dengan memejamkan matanya sambil mengingat Yifei yang sedang menari dengan sangat bagus. Tiba-tiba Yingzi melihat tangan nenek yang jatuh lemas dan menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat itu membuat Yingzi menangis dan terus bernyanyi. Yingzi dan keempat temannya mengirim bunga ke pemakaman nenek dan berada tepat di sebelah makam Yifei. Yingzi juga memberitahu bahwa mulai sekarang Yifei dan nenek tidak akan pernah berpisah lagi.
Yingzi terus membersihkan toko pangsit nenek. Jiang Yi membiarkan itu semua karena mungkin hanya ini yang bisa dilakukan Yingzi untuk nenek yang terakhir kalinya. Kemudian ayah Guan Chao datang dengan membawa bunga. Saat Guan Chao bertanya kenapa ayahnya berada di sini, ayahnya mengaku dirinya tidak kompeten karena sebagai keluarga tidak bisa memberikannya kebahagiaan dan nenek yang memberikannya keluarga baru. Jadi di sini untuk berterima kasih padanya. Menurutnya Guan Chao sangat menyesal dengan Yi Fei, jadi lakukan itu untuknya dengan menjaga nenek dan merasa dirinya adalah orang yang baik dan pengertian. Saat ayahnya berpamitan pergi, Guan Chao mengajaknya hidup di sini dengannya karena dirinya harus melihat cucunya sesegera mungkin. Mendengar itu ayahnya menyetujuinya. Ming Yu menyuruh Jiang Yi mengajak Yingzi pulang karena hari sudah malam, namun saat Jiang Yi mengajaknya pergi, Yingzi menyuruh Jiang Yi dan yang lain pergi dulu karena dirinya ingin di sini sebentar. Mendengar itu Jiang Yi tidak memaksanya dan langsung meninggalkan Yingzi sendirian. Yingzi mengaku nenek pernah bilang saat malam selalu ada lampu di toko, dan itu membuat pejalan kaki yang datang terlambat tidak akan tersesat. Hari ini dirinya di sini untuk menemuinya dan tidak akan menutup toko atau mematikan lampu. Kemudian Ibu Yi Fei tiba-tiba datang ke sana. Yingzi memberikan semangkuk pangsit padanya. Ibu Yi Fei memberitahu ketika dirinya muda ingin pergi ke luar negeri. Ibunya tidak bisa menjaga putrinya, dan dia tidak bisa menjaga dirinya dan berpikir selama tidak melihat ke belakang, dirinya bisa menjalani kehidupan yang diinginkan. Namun setelah melihat ke belakang dirinya menyadari tidak mendapat apa yang diinginkan, tapi dirinya mendapatkan apa yang ingin dapatkan kembali, tetapi hilang. Yingzi memberitahu nenek menolak meninggalkan kota Hangtian karena ini rumahnya dan tinggal di sini sepanjang hidupnya. Yingzi bertanya keluarganya meninggalkannya, tapi kenapa masih ingin tinggal di sini? Ibu Yi Fei beranggapan Yingzi sudah dianggap sebagai keluarganya. Yingzi mengaku nenek mengajarinya cara membuat pangsit dan merasa itu merepotkan dan dirinya tidak mau belajar. Namun dirinya mengerti nenek punya alasan sendiri bahwa semangkuk pangsit ini untuk orang yang pulang dan menunggunya di sini sampai dirinya pulang. Mendengar itu Ibu Yi Fei langsung menangis. Jiang Yi menulis artikel dan bercerita tentang Yingzi yang menyukai Stephanie San dari dulu, karena membeli albumnya dan menghafal semua liriknya sampai bernyanyi setiap hari. Bahkan masa remajanya membuat Jiang Yi juga tahu tentang Stephanie San. Pernah kita ingin menonton konsernya, namun karena kesalahannya waktu itu, kita tidak bisa menonton konsernya. Jiang Yi membagikan artikel itu di Weibo. Keesokan harinya Jiang Yi mendapat telepon dari manajer Stephanie San memberitahu tentang artikel yang diposting secara online. Manajernya janjian dengan Jiang Yi dan mengaku sudah membaca artikelnya di Weibo dan menyampaikan berkahnya padanya dan berharap mendapat akhir yang sempurna dengan memberikan sesuatu ke Jiang Yi. Mereka berlima duduk bersama. Yingzi mengaku Yi Fei sudah pergi, begitupun dengan nenek, dan sebentar lagi mereka akan meninggalkan kota Hangtian. Zhuang Yuan memberitahu dirinya tidak akan kembali ke Jiangsu, karena hidup adalah miliknya dan berencana untuk menjalaninya hidupnya sendiri. Zhuang Yuan bertanya ke mereka apa yang mereka inginkan yang belum dilakukannya, namun seperti biasa Jiang Yi merahasiakannya dan membuat Yingzi tersenyum karena itu memang gayanya. Mendengar itu Jiang Yi bertanya ke Yingzi apa tujuannya selanjutnya. Yingzi mengaku tujuannya sama sebelumnya yaitu menjadi reporter yang hebat dan dirinya akan bekerja keras untuk dirinya sendiri di masa depan. Setelah lama mengambil cuti, pimpinan redaksi menelepon Yingzi dan bertanya kapan dirinya bisa kembali bekerja. Yingzi mengaku besok bisa kembali bekerja. Pimpinan redaksi memberitahu kalau dirinya akan pergi ke Beijing bergabung dengan Times.com dan berharap kandidat ini adalah dirinya. Karena bagaimanapun Beijing adalah industri media paling maju dan tempat ini memiliki lebih banyak peluang daripada di Jiangsu di masa depan. Yingzi dilema karena dirinya sekarang punya teman dan keluarga di Jiangsu dan mudah beradaptasi dengan kehidupan seperti ini. Pimpinan redaksi memberitahu kalau kesempatan ini sudah tiba dan menyuruh memikirkannya. Ming Yu dan Zhuang Yuan jogging bersama dan Zhuang Yuan mengaku lelah dan berhenti.
Mingyu memberitahu ini untuk peregangan dan Zhuang Yuan mengulurkan tangannya dan menyuruh membantunya karena tangannya sakit. Mingyu bertanya kapan dirinya akan pergi ke peternakan. Zhuang Yuan memberitahu akan berangkat akhir pekan ini, dan setelah menetap di sana, Zhuang Yuan menyuruhnya datang kapan saja karena itu janjinya. Mendengar itu Mingyu mengaku akan melakukan perjalanan sebelumnya, jadi harus mengatur waktunya. Saat Zhuang Yuan bertanya apa sudah memutuskan kemana akan pergi, Mingyu merasa kenapa harus memberitahunya dan apa dirinya ingin pergi dengannya. Zhuang Yuan langsung spontan menjawab iya. Zhuang Yuan mengaku dulu menyukainya dan pergi berenam bersama-sama. Kapan bisa keluar berdua dan bertemu lagi di tempat baru? Mingyu mengaku kami tidak terpisah selama 12 tahun, jadi kemanapun pergi, kita akan selalu bertemu. Kemudian Mingyu mengajak Zhuang Yuan berkompetisi dengan berlari. Jika dirinya menang, maka akan memberitahunya kemana dirinya pergi. Namun Zhuang Yuan merasa apa dirinya Guan Chao. Mingyu bertanya apakah ingin tahu kemana dirinya pergi dan menyuruhnya bersiap dan langsung Mingyu mencuri start dengan berlari duluan. Mereka berdua sudah ditunggu Yingzi dan Yingzi memberikan minuman untuknya. Yingzi memberitahu sengaja mengajaknya kemari karena ada sesuatu ingin dibicarakannya karena mungkin dirinya harus meninggalkan Jiangsu. Mingyu bertanya kemana dirinya pergi. Yingzi mengaku akan pergi ke Beijing untuk bekerja. Zhuang Yuan bertanya apa Jiang Yi tahu tentang ini dan Yingzi mengaku belum memberitahunya karena dirinya baru saja menetap bersama. Namun mereka berdua menyarankan untuk segera mengobrol berdua dan menyelesaikannya. Ding Ye sedang berada di pantai untuk menulis novel dan tiba-tiba Yingzi berada di sana dan menyapanya kalau lama tidak berjumpa. Melihat Yingzi di sana, Ding Ye menyuruhnya duduk. Yingzi mengaku kalau dirinya tidak punya waktu untuk mengucapkan terima kasih. Yingzi langsung berterima kasih karena membantunya menemukan Lan Bin dan membiarkannya menghadapi kematian Yi Fei. Mendengar itu Ding Ye beranggapan ucapan itu patut diucapkan ke Jiang Yi. Yingzi mengaku datang ke sini kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, karena akan pergi ke Beijing untuk bekerja di sana. Mendengar itu Ding Ye mengajaknya bersulang. Yingzi mengaku juga membawakan hadiah untuknya berupa foto air mata biru yang menurutnya sangat cocok untuknya, dan saat melihatnya, Ding Ye mengaku ini sangat indah dan berterima kasih padanya. Sebelum pergi, Yingzi menunggu karya barunya. Ding Ye memberitahu akan mengirimkannya padanya setelah selesai. Kemudian Yingzi menemui Jiang Yi yang tengah duduk di tengah kota dengan melihat sebuah gambar, dan saat Yingzi menyapanya, Jiang Yi langsung memperlihatkan kalau gambar ini adalah rumah mereka dan menjelaskan kalau di masa depan rumahnya akan dekat dengan perusahaannya. Namun Yingzi yang mendapat tawaran pekerjaan di Beijing tentu merasa dilema dan langsung menggenggam tangan Jiang Yi kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengannya. Yingzi bertanya bagaimana jika dirinya pergi ke Beijing dan meminta pendapatnya. Jiang Yi merasa itu baik untuk melakukan perjalanan bisnis. Namun saat Yingzi menjelaskan kalau pimpinan redaksi direkrut untuk bekerja di Times Network dan dia mengajaknya ikut dengannya, Jiang Yi sedikit terkejut. Yingzi mengaku belum setuju, jadi ingin mendiskusikannya dengannya kali ini. Jiang Yi melepaskan tangan Yingzi dan merasa Yingzi sudah menemukan jawabannya di hatinya. Jiang Yi memberitahu jika Yingzi ingin pergi ke Beijing, dirinya juga bisa berhenti dalam pekerjaannya di ATG dan ikut bersama dengannya dan memulainya dari awal. Tapi apa itu yang diinginkannya? Jiang Yi merasa Yingzi tidak tahu dengan jelas dan merasa tidak memahami dirinya dan langsung meninggalkannya. Saat di rumahnya Yingzi membuka game yang dibuat Jiang Yi dan ada notif mode tersembunyi permainan telah diaktifkan, dirinya melihat apa ingin mengalaminya. Melihat itu Yingzi langsung memakai kacamata virtualnya dan langsung berada dalam game tersebut.
Yingzi bertemu dengan Yi Fei untuk membicarakan masalahnya dengan Jiang Yi dan menceritakan tentang rumah mereka di masa depan. Yingzi merasa tersentuh ketika melihatnya pertama kali. Dan belakangan menceritakan semuanya padanya, namun dia sangat kecewa. Ternyata Jiang Yi yang sengaja mengaktifkan mode tersembunyi itu agar Yingzi bisa curhat ke Yi Fei di dunia game dan dirinya bisa melihatnya saat itu apa alasannya pergi ke Beijing. Setelah mendengar penjelasan Yingzi, Jiang Yi menghentikannya dan membuat Yingzi membuka kacamata virtualnya itu. Yingzi mendapat reward setelah menyelesaikannya dan ada perintah untuk memeriksa hadiah dari izin pengembang. Ternyata hadiahnya adalah video ulang tahun Yingzi yang ke-19 tahun. Selama ini Jiang Yi selalu merekam aktivitasnya selama 12 tahun, saat di mana Yingzi wisuda sampai berhasil menjadi reporter. Tentu saja hal ini membuat Yingzi langsung menangis. Di akhir video Jiang Yi menampakkan diri dan meminta maaf karena hanya bisa menemaninya seperti ini. Jika nanti melihat video ini, berarti kita berhasil dan percaya bahwa dirinya nanti akan berhasil dan dapat maju dengan berani meskipun membawa kenangan yang berat. Jiang Yi mengaku apapun yang terjadi, dirinya akan berada tidak jauh darinya. Melihat semua itu Yingzi langsung menelepon pimpinan redaksi karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Pimpinan redaksi menelepon Jiang Yi dan mengaku kalau Yingzi yang dikenalnya adalah reporter yang sangat baik. Jika dia tidak direkrut, dia punya kesempatan untuk bergabung dengan Times.com, namun dia menyuruhnya untuk melepaskan kesempatan ini karena beralasan ada orang yang sangat penting yang menunggunya di Jiangsu. Pimpinan redaksi menyuruh Jiang Yi untuk membujuknya. Jiang Yi menelepon Yingzi mengaku ingin bertemu dengannya, namun kebetulan saat itu Yingzi memberitahunya kalau dirinya ada tepat di belakangnya dan membuat Jiang Yi langsung menoleh ke belakang. Saat Jiang Yi bertanya kenapa dirinya ada di sini, Yingzi mengaku ada yang ingin dikatakan padanya. Yingzi tanpa basa-basi langsung mengajak Jiang Yi menikah. Yingzi mengaku melihat telur Paskah di permainannya dan menyadari bahwa sudah 12 tahun ini dirinya tidak tahu apa-apa kalau sebenarnya dirinya selalu bersamanya. Yingzi mengaku dirinya bodoh dan merasa Beijing sudah tidak penting baginya, dan sekarang akan ikut kemanapun dirinya pergi. Yingzi bertanya apa dirinya bersedia menemaninya, namun Jiang Yi menyuruh untuk memikirkannya lagi karena menurutnya dirinya berharap Yingzi tidak mengambil keputusan impulsif yang belum dipikirkan dengan jelas. Mendengar itu Yingzi membantahnya karena dirinya sudah memikirkannya dengan jelas. Jiang Yi merasa untuk masalah ini saling memberi waktu dan memikirkan lagi dan membuat Yingzi meninggalkannya. Karena kecewa, Yingzi sampai minum terlalu banyak hingga mabuk dan akhirnya tertidur. Keesokan harinya Yingzi terbangun karena mendengar suara ponselnya yang berdering. Ternyata Mingyu meneleponnya dan bertanya apa dirinya baik-baik saja, karena kemarin dirinya memaksa ingin putus dengan Jiang Yi sampai berteriak. Mendengar itu Yingzi mengingat kejadian semalam. Yingzi berbicara dengan bola dunia dan kaktusnya dan menganggap itu Jiang Yi, sampai akhirnya menelepon Mingyu dan memberitahu kalau dirinya melamar Jiang Yi, namun dia menolaknya. Saat Yingzi melihat ponselnya, dirinya tanpa sadar mengirim banyak pesan suara dan langsung membukanya. Yingzi merasa malu dan bingung, jadi bertanya ke Mingyu apa yang harus dilakukannya sekarang. Mingyu memberitahu kalau dirinya sudah menghapus semua informasi kontaknya, jadi dia hanya bisa memintanya untuk menyampaikannya. Yingzi bertanya apa yang dia katakan. Mingyu memberitahu meskipun sudah putus, harus bersatu dengan baik. Mendengar itu Yingzi mengaku tidak ingin putus dengannya. Mingyu bertanya jika dia mengajak bertemu di malam akhir pekan, apa yang ingin dibicarakannya.
Karena Mingyu mengaku akan pergi dengan orang tuanya jadi tidak bisa membantunya dan langsung menutup teleponnya. Keesokan harinya Yingzi datang ke perusahaan tempat Jiang Yi dan bertemu Chloe di sana. Chloe memberitahu hari ini adalah hari pertama latihan dan Jiang Yi memintanya untuk datang. Chloe beranggapan Jiang Yi semakin tidak bisa diandalkan karena bagaimana dia bisa meminta pacarnya membicarakan berbagai hal di konferensi pers. Kemudian Yingzi bertanya di mana dia sekarang. Chloe mengajaknya ke ruang pameran proyek holografik tertinggi di Jiangsu. Chloe memberitahu kalau Jiang Yi tidak mau menyebut pemainnya. Namun konferensi pers harus diadakan di kota di langit, kemudian Chloe menyuruh Yingzi istirahat dulu. Kemudian Zhuang Yuan dan Guan Chao datang dan membuat Yingzi bertanya kenapa mereka ada di sini. Zhuang Yuan beranggapan kalau ini konferensi debutnya dan di acara penting ini harus melihatnya. Guan Chao bertanya ke Yingzi apa dirinya harus ke Beijing, karena dia mengatakan sebagai temannya untuk membiarkan semua orang datang menemuinya. Mendengar itu Yingzi terkejut kalau Jiang Yi bilang teman padanya. Zhuang Yuan memberitahu kalau Jiang Yi bilang padanya bahwa dirinya sudah putus dan sekarang hanya berteman. Mereka menyalahkan Yingzi karena pergi ke Beijing, dan saat Jiang Yi ingin menemaninya, Yingzi menolaknya dan itu pasti membuatnya sedih. Yingzi mengaku saat itu dirinya terlalu banyak minum sampai berbicara omong kosong dan membuat mereka tambah menyalahkannya. Yingzi mengaku menyesalinya dan bertanya di mana dia sekarang, namun mereka mengaku tidak tahu. Tiba-tiba Jiang Yi sudah berpidato memberi sambutan di depan dan membuat mereka langsung duduk. Jiang Yi berterima kasih ke semuanya karena tanpa adanya mereka semua, tidak akan ada permainan seperti labirin. Jiang Yi mengaku niat awal membuat permainan ini karena seorang perempuan dan memberitahu tumbuh bersama. Saat berusia 18 tahun, teman kami meninggalkan semuanya dan menyebabkan dia hanyut dalam kesakitan itu, jadi dirinya ingin melewati permainan ini dengan menciptakan dunia paralel untuknya. Di dunia itu tidak ada kematian atau perpisahan. Jiang Yi juga mengaku ingin menebus tahun-tahun masa muda yang penuh penyesalan, jadi karena gadis inilah cerita ini muncul. Jiang Yi memberitahu hari ini telah tiba dan dirinya ingin menulis akhir yang paling sempurna untuknya. Tiba-tiba mereka semua meninggalkan Yingzi sendirian. Kemudian muncul video proyektor pengakuan Jiang Yi di mana Jiang Yi memberitahu kapan dirinya menyukai Yingzi dengan menceritakan awal mula mereka bertemu saat berusia 6 tahun dan juga kenapa dirinya menyukainya karena sifat yang dimilikinya, sampai suatu hari dirinya baru menyadari bahwa dirinya mencintainya. Jiang Yi mengaku banyak hal yang dijanjikan padanya yang belum dilakukannya dan Jiang Yi memberi kejutan berupa video Stephanie San yang menyapanya langsung dan menyarankan untuk menjadi gadis yang baik. Karena ada orang yang sangat mencintainya, Stephanie San mengaku banyak menerima surat 10 tahun terakhir ini, salah satunya dari Jiang Yi yang menuliskan kisah dan berbagi cerita dengannya tentang gadis yang disukainya. Dirinya menyimpan surat-surat dan kisah-kisah ini dalam hatinya dan berharap mengirimkan berkahnya padanya. Jiang Yi menghampiri Yingzi dan langsung meminta maaf karena di saat dirinya melamarnya, saat itu menolaknya. Jiang Yi beralasan dirinya benar-benar tidak tega membiarkan seorang gadis melakukan hal seperti itu, apalagi dirinya sudah mempersiapkan hari ini terlalu lama. Jiang Yi mengaku tidak pandai dalam hal menjijikkan ini, tapi selama itu demi dirinya, Jiang Yi akan melakukan apa saja. Jiang Yi bertanya apakah dirinya ingat kartu harapan itu. Jiang Yi memberitahu sebenarnya dirinya sudah memikirkan keinginannya ketika dirinya berumur 18 tahun. Jiang Yi mengambil kotak cincin di sakunya dan berlutut di depannya. Jiang Yi ingat bahwa paus adalah spesies paling lembut di bawah laut, karena mereka hanya dapat memiliki satu paus seumur hidupnya. Tidak peduli seberapa jauh pasangannya, mereka akan menemukan satu sama lain dan Jiang Yi langsung melamar Yingzi dengan memberikan cincinnya. Jiang Yi ternyata juga mengundang Stephanie San dan bernyanyi langsung di depannya. Yingzi teringat saat itu Jiang Yi pernah berjanji suatu hari nanti akan membawa Stephanie San langsung untuk bernyanyi di depannya. Yingzi yang melihatnya sangat terharu dan sangat senang melihat idolanya bernyanyi langsung di depannya. 我
们都要好好。 Setelah selesai, Yingzi langsung berlari memeluk Stephanie San dan mengaku kalau dirinya menyukainya selama lebih dari 10 tahun dan tidak percaya bertemu dengannya. Yingzi juga memberitahu sejak kecil berkompetisi dengan orang lain. Saking senangnya Yingzi sampai mengangkat Stephanie dan terus memeluk Stephanie. Di akhir cerita mereka bernyanyi bersama Stephanie San. 谁忘了？ Karena Yingzi terlalu menghayati lagu namun suaranya fals, akhirnya mereka semua meninggalkannya.